Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Rabu 9 Juni 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta jemaat untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini. Terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat yang pertama, beginilah bunyinya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di baheni dang dapat odinga ko, ale jol masih dabuhum. Ai dirimdo diuhumiho, dinani human dongami, ay sumantuna binain mudoi pambainan mi ho na manguhumi ido ianggo sahatna. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, kebanyakan orang cenderung memperhatikan dan melihat bahkan menghakimi setiap kesalahan sesamanya daripada kesalahan dirinya sendiri. Padahal bila dipertanyakan kepada kita masing-masing, adakah seorang manusia yang bisa lepas dari kejahatan dan tidak berbuat dosa? Atau adakah seorang manusia yang hati nuraninya bisa kebal terhadap dosa walaupun sebentar saja? Tidakkah kita semua pada suatu kesempatan pasti terjatuh ke dalam dosa dan mencoba memberikan argumen ataupun dalil sebagai pembenaran atas dosa itu dan membingungkan suara hati nurani kita agar kita bisa lebih lama menikmati dosa itu? Kita boleh lihat bahwa kita pun tidak bisa lepas dari dosa-dosa yang tidak kalah parahnya. Saat kita menghakimi orang lain, tidakkah dalam diri kita juga memiliki keinginan hati yang menyimpang, hawa nafsu yang memalukan, dan hal-hal yang berbau keinginan daging sekalipun? Maka Paulus melalui awal perikop ini membuka dengan kata menghakimi, yang di sini berarti menyalahkan, mengadili, bahkan menilai atau dibilang menjengkali. Paulus seakan sedang berdebat dengan orang yang memiliki anggapan bahwa mereka adalah seorang yang paling benar dan tidak akan dihukum oleh Allah, sehingga berani menjatuhkan hukuman atau menghakimi golongan tertentu yang dianggap najis menurut pemahaman mereka sendiri. Malah Paulus dengan tegasnya mengatakan bahwa ketika engkau menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung juga engkau telah menghakimi dirimu sendiri. Kenapa demikian? Karena yang menghakimi itu pun tak luput dari dosa, atau dengan kata lain sama-sama melakukan dosa di hadapan Tuhan, tak ternilai dan bahkan bukan persoalan besar atau kecil dosa yang dilakukan olehnya. Maka Paulus menyadarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka juga adalah orang berdosa yang tidak layak dan tidak seharusnya menghakimi golongan tertentu atau orang-orang yang bersalah sekalipun. Bahkan lebih jauh lagi Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa Allah tidak menghakimi orang yang bersalah berdasarkan keturunan dan bangsanya, melainkan sesuai dengan cara hidupnya sebagaimana perspektif yang Allah tentukan. Maka Paulus ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa semua sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada hak untuk menghakimi, mengadili, menilai sesama manusia. Dan hal ini sangat jelas bertolak belakang sebagaimana pemahaman selama ini. Bahkan di sini Paulus langsung menegur kepada mereka dan sekaligus mempertanyakan kembali kepada mereka dengan mengatakan, "Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?" Paulus ingin menekankan bahwa sekali lagi bahwa kamu juga tidak lebih baik dari orang-orang yang engkau hakimi tersebut. Atau dengan kata lain, jika diperhalus, bahwa orang Yahudi tidak lebih baik terhadap orang Samaria, sama sekali tidak ada baiknya. Maka perikop yang menjadi renungan firman Tuhan saat ini menjadi acuan bagi kita pagi hari ini untuk ingin mengatakan bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa dalam kehidupannya selalu ada sisi gelap yang pernah dilakukan yang menjadikan kita menjadi manusia yang tidak sempurna
di dalam kebenaran. Dengan dasar pikir inilah, maka cara pandang kita akan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain menjadikan kita sebagai hakim yang berhak untuk orang lain atau bahkan mengadili dan tidak ada berhaknya untuk menghakimi. Namun dengan melihat kesalahan atau ketidakbenaran yang dilakukan orang lain, justru inilah yang menjadikan kita bisa melihat kekurangan kita dan melihat serta berintrospeksi diri kita. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk menyelidiki hati kita secara dalam-dalam dan biarkan kuasa firman Tuhan selalu memperbarui kita setiap harinya seutuhnya, sehingga kita tidak lagi menjadi hakim atas sesama kita, bahkan hakim untuk ciptaan Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang menentukan dan berhak untuk menghakimi kita sebagai pencipta ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.